Saat ini saya berada di kabin mobil Mitsubishi Xpander Cross. Dan kita mau nyobain mobil ini ya. Dan tentunya saya nggak sendirian. Karena di sebelah saya udah ada seorang legenda, atlet legendaris Indonesia, Sheni Ratna Amelia. Dan dia adalah mantan peloncat indah yang sudah bergelimang prestasi. Di SEA Games aja udah dapat 3 emas dan pernah juga tampil di Olimpiade. Salah satu dari 2 atlet Indonesia yang tampil di Olimpiade di cabang loncat indah. Ya, beliau ini. Halo Mbak Sheni, apa kabar? Halo Mas Gunta, kabar baik. Aduh. Alhamdulillah. Tadi aku udah mau ketawa dibilang legenda, kayaknya udah Legenda. setua banget ya. Udah setua banget, terus naik Kenyataan. mobil. Naik mobil modern nih. Kenyataan gitu dari ya. tahun 90-an udah, dari saya belum jadi wartawan tuh saya udah tahu Mbak Sheni. Nah Mbak, biasanya kalau naik mobil tuh Mm-mm. mobilnya mobil apa? Dulu aku mobilnya Honda Jazz. Mm-mm. Terus pas mau punya anak kedua aku ganti ke Xenia, Daihatsu Xenia Ya karena biasanya. lebih besar kan. Hmm. Itu tapi dua-duanya sih matic ya, manual matic juga gitu. Nah ini kan kebetulan mobilnya juga MPV ya. Mm-mm. Jadi kita nanti bisa membandingkan, maksudnya bukan banding-bandingin, tapi kesannya gimana setelah menaiki MPV dari Xpander Cross ini. Oh, Gitu oke. nanti. Jadi kan Sip. ada rasa-rasa Iya. gimana perbedaannya gitu. Iya. Hmm. Kita test drive dulu ya Mas Iya, Kunta ya. betul. Makanya aku yang disuruh nyetir ya. Iya. Oke. Biasanya jadi Ini. penumpang sih. Udah pernah naik Xpander juga, cuman Hmm. kita jadi penumpang kan. Nggak Tapi berani bawa. ketika kesan pertama lihat mobilnya ini apa? Gimana Mbak? Suka modelnya ya. Apa maksudnya modelnya agak-agak apa ya? Mungkin kalau kita bahasanya dulu masih kata-kata macho gitu ya. Masih pakai nggak sih itu kata Masih lah. Maco. maskulin? Oh gitu enggak. Maskulin, ya. Maskulin. Boleh. Terus apa namanya? Keren lah gitu. Hmm. Aku suka. Bukannya kan dari postur kan Mbak, ini kan mungil ya. Ember. Orang Nah. pada nyuruhnya tuh, udah kamu mobil kecil aja, mobil yang kecil-kecil Iya. ya. Termasuk mobilnya kan juga Honda Jazz ya. Cuma kan kalau masih sendiri sih nggak apa-apa, kali kan kita udah berkeluarga, nggak boleh egois. Iya, dong. betul. Dan enjoy aja ya naik mobil Iya. yang besar kayak gini ya. Iya sih, aku suka, apalagi kalau misalnya emang dia di bagian kursinya tuh bisa ada pengaturan naik turunnya jok. Iya. Nah, karena aku kecil badannya, jadi supaya bisa ngelihat bagian lebih mobil luas. depannya lebih luas kan. Jadi terutama saat parkir ya. Jadi Iya, aku iya. kalau di Xenia aku masih pakai tambalan bantal ya. Supaya ngeliatnya lebih tinggi gitu. Itu Iya. di Nah, ini kan- Mitsubishi punya ya. Ini kan udah diatur nih tadi ya. Ada Gimana? setelannya. Gimana rasanya setelah Iya sih. pengaturan kursinya? Iya, ngerasa lebih pede karena terus terang yang kalau aku tiap nyetir tuh yang bikin nggak pede ketika kalau memang dia joknya jadi aku jadi lebih rendah gitu kan, nggak kelihatan lah. Iya. Nah itu kan yang buat aku itu jadi kesulitan juga, makanya kadang-kadang kalau mau nyetirin mobil orang suka nggak pede, harus ada tambahan bantal. Aku minta kalau nggak ada tambahan bantal berarti dirimu yang nyetir ya. Mobil orang kan. Aduh. Kalau mobil kita sendiri sih nggak apa-apa deh. Iya. Iya. Nah jadi ini jarang-jarang ya naik mobil yang, maksudnya mengendarai mobil yang tinggi dan besar tanpa Iya, bantal. tanpa bantal, ember gitu. Sekarang mobil sekarang udah canggih-canggih ya. Terus juga Xpander ini kelihatan luas, jadi sama kayak merek Honda ya. Ya, kalau Dalamnya tuh luas gitu ya. betul. Kalau ketika mengendarai atau menyetir itu, apa namanya, ruang untuk kakinya itu gimana? Nah, iya ruang untuk kaki Luas. juga ini luas sih, Enak ya? enak. Sama ruang kepala juga. Ruang kepala, iya ini bisa Ya, diatur headroomnya juga. Ruang headroomnya juga enak ya.
dulu udah pernah bawa mobil kecil ya, kayak Honda Jazz. Itu ketika bawa mobil yang agak gede gitu, ada perasaan grogi nggak atau gimana? Biasa Enggak, aja. justru terus terang aku lebih deg-degan kalau bawa Honda aja. Terutama kalau udah masuk gang-gang kecil itu nggak pede. Karena dia joknya kan kayak sedan. Joknya kayak sedan, tapi waktu itu demi gaya, namanya kita demi gaya anak muda baru punya mobil kan, maunya gaya-gayaan loh. Jadi gue paksain aja. Akhirnya malah hasil bener dong. Gue nabrak apa tuh tiang pembatas pagar yang pakai rantai. Karena nggak kelihatan bagian belakang pas mau parkir. Terus sempet hampir masuk got, untungnya enggak. Udah nyaris. Aduh, itu jadi kurang pede. Tapi begitu mobil yang agak gede, terus ada pengaturan joknya gini ya pede karena kelihatan gitu. Kelihatan. Terus mengenai ini Mbak, stigma ya bahwa pengendara atau pengemudi perempuan itu kurang apa ya? Kurang hati-hati atau gimana gitu ya? Gimana itu sebetulnya gimana Anda memandang stigma itu? Sebenarnya sih kembali kepada pribadi masing-masing ya. Kita orang yang istilahnya senang hati-hati atau enggak. Kalau aku mungkin kenapa aku lebih aware karena memang aku stigmanya itu badan aku kecil. Jadi aku harus selalu waspada dengan lingkungan gitu. Kalau orang kecil kan kayaknya gampang dibully, gampang diincar orang, mau diapa-apain orang. Jadi akunya lebih aware gitu. Aku orang yang selalu waspada. Jadi gue nggak mau cari masalah gitu ya. Nggak mau bikin masalah. Jangan sampai orang kayaknya ngelihat aku tuh, wah ini mangsa yang enak nih gitu. Udah badan kecil kan tuh mangsa enak. Tapi kalau udah ngelihat walaupun gue kecil tapi gue gimana gitu ya, ada gaya dikit atau gimana dikit gitu kan, orang pasti juga takut gitu. Akhirnya nggak jadi deh, gue gangguin dia deh gitu. Jadi nah dalam hal berkendara aku juga gitu. Jadi lebih hati-hati. Tapi kalau ngelihat orang yang istilahnya badannya udah tinggi, bagus gitu ya, secara postur dia nggak ada masalah, nah itu kan biasanya lebih yang sembrono ya kayaknya ngegampangin, nyepelein. Temen aku ada yang kayak gitu, dia naik motor aja kalau naik motor sut gila nih, gue ngeri dibonceng sama dia gitu. Iya kayak pembalap, tapi dia bilang enggak kok, gue sudah dengan perhitungan yang matang katanya. Oh oke deh, udah deh gitu. Mungkin itu perbedaannya. Jadi walaupun kita sama-sama cewek, cuma aku ngeliat dia, kok kayaknya nih sembrono banget sih lo gitu kan. Tapi karena mungkin dia ngerasa, karena dia badan dia tinggi, jadi dia pandangannya lebih luas, jadi perhitungan dia lebih matang daripada kita ya yang pendek-pendek gitu. Iya. Tapi belajar nyetir dari umur berapa? Aku belajar nyetir kapan ya? Waktu jadi atlet itu tahun-tahun kayaknya SMA ya. Udah bisa bawa mobil? 17-an ya. Hebat. Ya biasa kita kan dulu karena di mes melulu, terus teman-teman cowok bawa mobil, nah terus kita nyoba maju mundur. Iya akhirnya sama dia pas pernah nganterin pulang ke rumah gitu kan, nganterin pulang ke rumah, pas balik mau ke Senayan lagi dia nyuruh, nih bawa, lagi waktu itu hari Minggu deh nggak salah, nih bawa, bawa, nggak salah lu, mobil dia lagi, mobilnya apa tuh? Trajet. Hyundai Trajet kan gede, itu lebih gede itu daripada Innova kayaknya. Gue bilang lu nggak salah, makanya nih mobil Mitsubishi, gue udah pernah yang gede-gede juga pernah gitu ya. Innova, cuman kemarin mau nyobain apa tuh Toyota apa yang kayak mobil yang box itu, Alphard. Nggak berani. Iya. Oh gitu nggak deh. Kalau yang tapi ini Mitsubishi emang udah diimpi-impikan nih sama Ugut nih ya. Nah ya makanya yang utama jajal dulu Mbak. Insya Allah nanti ya. dapat beneran, nyetir beneran punya ini sendiri. Iya nih. Ini yang cross ini yang kayak sporty gitu ya? Ya. Modelnya. Ada cross. Ini lengkap banget ya. Jadi beda dengan Expander yang biasa.
Terus sekarang ngomongin soal update nih Mbak, jadi sebagai mantan loncat indah. Saya bilang bilangnya legenda. Gue tua banget Iya, kayaknya kalau maksudnya. ngomong gini. Kan udah pensiun ya. Iya sih. Dan udah ada jodoh. Nah, Aduh. kenapa dulu milihnya loncat indah? Kalau nggak salah kan denger dulunya awalnya dari senam dulu ya. Terus bisa sampai ke loncat indah tuh gimana? Dulu dari senam. Terus sebenarnya sih awalnya nggak langsung ke loncat indah ya. Kita disuruh berenang tuh supaya bisa ada pertumbuhan tinggi badannya maksudnya. Terus tapi ngelihat ada yang latihan loncat indah, jadinya orang tua nawarin ke adikku sebenarnya, mau nggak ikut latihan loncat indah tuh, loncat-loncat kayak gitu gitu kan. Nah terus ya udah kita mau aja lah ya, namanya anak-anak kan. Iya. Nah udah pas ikut terus nyobain lah loncat-loncat di trampolin, kok kayak apa namanya, ya. Superman gitu. Orang kan dulu ngefans banget sama Superman. Pas loncat-loncat di trampolin tuh kayak orang terbang gitu ngerasanya, kayak orang terbang, jadi pengen. Terus ya kejuaraan udah, pertama jadi yang diikuti apa? Kejuaraan kalau nggak salah tuh kejuaraan nasional, karena lawannya ada atlet-atlet dari daerah lain kan. Nah aku di papan 1 meter itu dapet juara 3 deh kalau nggak salah. Di papan 1 meter. Nah, terus adikku malah nggak jadi juara, kakakku juga nggak jadi juara. Nah karena itu akhirnya aku yang lanjut terus. Saya sampai nasional ya. Iya. Medali emas pertama untuk Indonesia. Medali emas pertama untuk Indonesia itu di SEA Games tahun 99. SEA Games 99. Kalau beli mobil yang dilihat awal pertama tuh apanya kok? Yang terlintas dalam pikiran? Itu sih pertama yang memang kebutuhan tuh itu pengaturan jok. Pengaturan joknya. Terus ya ini nyamannya pegang setir. Terus lihat kaca spionnya. Maksudnya kaca spionnya jangan yang aneh-aneh gitu kan. Aneh-aneh itu gimana ya? Maksudnya ada yang ini misalnya terlalu panjang. Atau misalnya ini terlalu kecil, ada yang terlalu kecil. Tapi ini besar nih ya? Gede sih. Gede. Ini enak. Dan terus harga kali ya? Pengaturannya ya. Sama itu sih spesifikasinya, spek-speknya dia ada apa-apa yang biasanya kan kalau lebih mahal berarti lebih lengkap. Baru habis itu harga. Ya, lebih mahal lebih lengkap. udah cukup mewakili semuanya itu. Jadi kalau gue maunya banyak, speknya mau bagus, ya udah harga gitu kan, ada harganya. Ya udah gue tinggal gimana ya, nabung gue gimana ya. kerja lagi, cari kerjaan lain gitu ya, biar cepet dapat tambahan gitu ya. Iya betul. Nah ini Expander Cross ini di bawah 300 sih. Ya terjangkau lah, nanti kalau tertarik monggo. Amin. Iya nih, emang udah diniatin sih sebenarnya. Cuma belum aja. Kalau mobil merek Mitsubishi itu juga bandel dan awet gitu. Maksudnya nggak susah dirawatnya. Wah berarti udah terkenal sampai ke Australia Mitsubishi. Iya dia Mitsubishi itu di Perth ya terutama ya. Di Perth dia bilang dia juga suka merek Mitsubishi gitu kalau mobil. Gitu. Jadi waktu pas dia datang ke sini kan lagi ada pameran si Mitsubishi itu di salah satu mall ya. Terus dia ngeliat, aku ngeliatin kan gini. Terus dia ngasih komentar gitu. Oh iya, bilang gitu. Oh iya Dad. Oke deh Dad, doain ya Dad. Amin. Itu berarti orang tua udah merestui itu kan. Merestui tinggal kamunya aja usahanya. Tinggal usahanya dikencengin ya. Aduh. Kesan dari sini sendiri gimana terhadap Mitsubishi Expander Cross ini? Iya, jadi kesan aku sama mobil ini suka banget. Karena mobilnya interiornya luas. Desain interiornya juga bagus. Terutama yang paling penting buat aku
adalah pengaturan joknya yang bisa dinaik turunin. Iya, kamu emang dari Itu- tadi emang konsennya ke situ terus ya. Iya, itu paling penting buat aku yang badannya mungil ini. Iya, iya, iya. Karena itu menjadi sebuah keamanan dan kenyamanan aku dalam nyetir ya, bisa ngelihat jangkauannya lebih luas gitu kan, tahu sudut mana yang tidak akan membaret mobil ini gitu kan, kayak gitu. Jadi mobil ini recommended ya. Ya, recommended banget, banget ya. buat kita yang Oke. mungil-mungil. Jangan khawatir walaupun mobilnya besar, tetapi kita jangkauan melihatnya bisa luas kok. Luas. Dengan Oke. adanya pengaturan jok. Iya, iya, iya. Tapi secara umum ya, kayak misalnya gasnya, remnya juga. Iya, gasnya, remnya, kalau Xenia kan dia saat mau agak melaju lebih cepat dia ada sedikit apa sih istilah aku tuh kayak ngeden dulu baru dia ngeng gitu kan. Jadi dia kayak ada sedikit ancang-ancang baru dia bisa melaju lebih cepat gitu kalau ini? mau lebih cepatnya gitu. Kalau ini kayaknya mulus aja sih. Iya, Dia kalau misalnya kita gas untuk lebih kenceng, ya dia langsung kenceng gitu. Oke. Kayaknya sama Honda yang dulu aku rasain ya. Ini menurut aku ini mobil favorit setelah Honda. Gitu ya. Luar biasa. Honda mehong soalnya. Iya, iya. Oke, nah demikian tadi bincang-bincang saya dengan Xeni. Seru ya, soalnya kan Xeni ini ternyata seorang driver yang luar biasa nih, yang jago. Driver antar kota, Bo. Aduh, udah kayak sopir angkot antar kota nih kita. Segala medan bisa dia. Medan yang sempit, yang aduh. Dan kalau ini sayangnya kita nggak di tol. Kalau di tol mungkin dia ngebut nih. Iya, ini aku belum nyobain 120-nya nih. Iya. Dan demikian tadi. Sampai jumpa, dan jangan lupa like, share, dan komen di kanal YouTube kami motorone.com Indonesia, dan juga temukan kami di Twitter, Facebook, dan Instagram. Semua medsos lah ya. Betul. Coba salam, dadah. Dadah.